Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dilalah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Marilah kita awali bersama-sama dengan membaca doa pembuka pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal ifata wal amanata wa husnul khuluqi war ridha'u bil qadari. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah semata. Kita berhak memujinya dengan segala kekuatan kita, dengan segala kemampuan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah pun mengangkat kita ke terpujian di dunia dan terpuji di akhirat. Terpuji di hadapan makhluk yang lainnya, terlebih terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, pada saat yang berbahagia ini Allah menakdirkan kita, memberi kemampuan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menyempurnakan ikhtiar kita, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang senantiasa selalu taat terhadap sunnah-sunnahnya. Semoga terbuka peluang kita untuk mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di ahad kelima ini ya Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahmi, dan alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini walaupun biasanya tidak tepat waktu, kayak biasanya sebelum waktunya. Kalau hari ini tepat waktu gitu. Jadi tepat waktu ya. Alhamdulillah gitu. Biasanya saya datang sebelum waktunya. Kadang-kadang Abah baru mau buka kunci, saya sudah
di mobil beberapa menit. Alhamdulillah ya. Ini satu kerugian kalau tepat waktu bagi saya itu masuk rugi gitu Pak. Kenapa? Karena kalau datang sebelum waktunya saya bisa nyender dulu di mobil, sempat minum dulu gitu Pak. Barusan nggak sempat minum dulu ya. Tapi alhamdulillah ini sudah ada minumannya nih. Alhamdulillah ya. Hal yang penting hari ini saat ini kita ketahui berkaitan dengan situasi dan kondisi di mana kita masih perlu memahamkan saudara-saudara kita yang hari ini belum paham, perlu mengukuhkan yang keimanannya hari ini belum kukuh, dan perlu mengokohkan segala keyakinan kita berkaitan dengan aspek-aspek rukun iman. Kenapa? Karena tantangan yang terjadi saat ini cukup masif ya, cukup terstruktur dalam berbagai hal, terutama dalam urusan akidah, dalam urusan keimanan. Wabil khusus lagi anak-anak muda kita ya, dari mulai SD, SMP, SMU ya gitu, atau ya perguruan tinggi juga, itu perlu dipahamkan, perlu dijaga oleh kita keimanan kita. Karena biasanya di akhir atau hujung tahun itu di bulan Desember ini tantangan akidah ini luar biasa Pak. Karena itulah pertama itu yang akan saya sampaikan. Mari kita kuatkan kembali aspek rukun iman, khususnya iman kepada Rasul dan iman kepada kitab. Dua hal ini kalau kita telaah lebih dalam, di antara rukun-rukun iman dari aspek rukun iman yang 6 ini, hanya satu yang nyata dalam pengertian bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita pegang-pegang, yaitu iman kepada Alkitab, iman kepada kitab Allah. Iman kepada Allah gaib, iman kepada malaikat gaib, iman kepada Rasul hari ini secara fisik gaib, tapi secara ajarannya nyata, sunnah-sunnahnya nyata. Iman kepada hari akhirat apalagi gaib. Iman kepada takdir ya, qada dan qadar juga, walaupun buahnya nyata tapi itu termasuk gaib. Jadi hanya satu diantaranya yang nyata itu, yang kita bisa pegang-pegang, yang bisa kita pelajari, bisa kita hayati dan seterusnya, adalah iman kepada Alkitab, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang pertama Allah turunkan kitab Taurat, Allah berikan ke Nabi Musa, tapi itu terpisah antara mukjizatnya dengan isi kitabnya. Isi kitab Taurat itu adalah sebagai minhajul hayyah, ya, sebagai minhajul hayyah, aturan yang mengatur umat di zaman tersebut, gitu, di zaman Musa. Jadi untuk mengatur umat Musa, dan ajaran yang diambil oleh Musa sebagaimana di surat Al-Baqarah disebutkan, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum mim ba'di dzalikum, ya, summa tawallaitum mim ba'di dzalika. Aduh, subhanallah. Lagi di surat Al-Baqarah ya. Wa antum mu'ridun, ujungnya itu. Nah, itu Allah jelaskan tuh di surat Al-Baqarah ini tentang iman ajaran Taurat kepada umat Musa. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wa qul linnasi husna. Ayat berapa tuh? Nah, nanti ketemulah. Nah, itu gambaran dari Taurat, dan terpisah mukjizat Al-Qur'an dengan kitabnya dengan Musanya. Kenapa? Karena Alkitab itu bukan mukjizat untuk Nabi Musa, karena mukjizatnya bersifat bendawi, yaitu tongkatnya Nabi Musa itu mukjizat dari Musa, bukan di kitab Tauratnya.
Begitu pula dengan kitab Zabur atau kitab Tabut, ya, ada Tabut atau Zabur atau Majmur bahasanya gitu. Di Al-Qur'an tuh banyak. Itu kan Nabi Daud juga terpisah kitabnya sebagai aturan pada umat tersebut, sedangkan mukjizatnya ada pada pribadi Nabi Daudnya. Dengan suaranya yang luar biasa, gitu kan, merdunya, dengan kekuatannya bisa melelehkan besi dan seterusnya. Itu mukjizatnya ada di Nabi Daud. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam yang menjadi topik perbincangan kita di setiap bulan Desember, yang mendunia, bukan hanya di Indonesia, yang mendunia. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Hati-hati, kita harus iman kepada Isa alaihissalam. Wajib hukumnya kita mengimani Isa alaihissalam, tetapi tidak diperintahkan untuk mengikuti ajaran Isa. Kenapa? Karena ajaran yang Isa lakukan adalah ajaran sama dengan kita Muslim. Allah berikan kepada Siti Maryam perintah, ya Maryamuknuti, gitu kan, wasjudi warka'i ma'arroki'in. Itu di surat Al-Imran. Ya Maryam, uknuti, taatlah kepadaku, wasjudi, sujudlah kepadaku, warka'i, dan rukulah kepadaku, ma'arroki'in, beserta orang-orang yang ruku. Berarti Maryam juga sholat, begitu kalau lihat Al-Quran. Karena ada gerakan ruku dan sujud itu hanya dalam ibadah sholat, gitu ya. Ibadah-ibadah yang lain ada ruku gitu, acung-acungan gitu kan, ada ibadah lain ya gitu. Tapi tidak ada sujudnya. Atau ada yang sujud nyerok-nyerok si hayam gitu. Tidak ada rukunya. Tapi yang lengkap wasjudi warka'i ma'rokin adalah dalam ibadah sholat. Nah, hari inilah yang akan saya kukuhkan. Kita wajib beriman kepada Isa, tetapi tidak mengikuti keimanan tetangga kita, keimanan agama tetangga kita, tidak mengikuti keimanan sebagai mereka yakini di setiap tanggal 25 Desember atau hari-hari lain berkaitan dengan keyakinan agama mereka, hari-hari suci agama mereka. Tidak ada sedikit pun untuk kita membenarkan, meyakinkan. Nah, itulah nanti Al-Imran 55 berbicara. Kemudian An-Nisa 157-58 pun akan menjelaskan kepada kita tentang Isa itu. Nah, jadi saya bahas dulu iman kepada Isa dulu nih. Ya, dan kitab Injil yang Allah berikan kepada Isa juga minhajul hayyah, aturan hidup bagi umat di saat itu yang dibawa oleh Isa. Sama ajarannya, merintahkan ruku, sujud, dan ibadah-ibadah yang lain seperti kita lakukan hari ini. Nah, kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran ini luar biasa. Antara mukjizatnya dengan minhajul hayyah menyatu. Kenapa? Karena mukjizatnya bersifat maknawi. Quran itu mukjizatnya bersifat maknawi. Dahsyat kekuatan Al-Quran luar biasa. Bukan hanya oleh Nabi, siapapun hari ini yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran, maka akan terasa sekali itu, ya, bagaimana getaran energi mukjizat yang dirasakan dari ayat-ayat itu. Banyak kan orang-orang yang tadinya membangkang gitu kan, tapi ketika ayat-ayat itu dibacakan, tiba-tiba jadi luluh hatinya, beriman kepada Allah. Kita akan mendengar lantunan suaranya, mendengar ayat-ayatnya, terlebih mereka yang mengerti dan paham tentang apa yang dibawakan atau yang difirmankan di dalam Al-Quran itu. Cuman sayangnya kita hari ini terbatas, dan sebagiannya, tidak semua nih, saya katakan tidak menjustifikasi, tidak nih. Sebagian kita hari ini baru terjebak dengan urusan pahala. Kalau baca Quran, surat ini, ayat ini bakal begini, surat ini, ayat begini, baca sekian kali ayat ini bakal begini. Atau terjebak pada surat-surat pilihan tertentu saja begitu. Baru terjebak urusan pahala. Padahal justru gitu ya. Justru dengan mengkaji secara keseluruhannya, itu pahala sudah pasti didapat gitu. Dan kita hafal terhadap Quran itu bukan karena betul-betul menghafal, karena seringnya membaca jadi hafal gitu. Karena Quran ini bacaan, sering dibaca. Tapi kalau hanya sebuah bacaan dan tiap pagi, sore, malam dibaca terus tanpa dihayati isi dan makna kandungannya, mungkin tidak akan terasa kelezatan dan kenikmatan perubahan dalam
pribadi setelah membaca ayat-ayat itu. Makanya Quran disebut bacaan, disebut juga ayat, tanda-tanda, disebut juga kitab, ketetapan. Ada Quranul Hakim, ya, ada Quranul Mubin, ya, kitabun, ada ayatun. Jadi ayat kitab-kitab. Nah, kita harus masuk ke situ. Apa Al-Quran menyebut tentang ayat? Kenapa Quran menyebut tentang kitab? Jadi kita baru sebatas Quran, sebatas bacaan gitu, ya. Karena kita hanya sebatas bacaan, jadi belum terasa bagaimana perubahan-perubahan yang terasa, energi mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan umumnya masyarakat internasional belum merasakan kelezatan Al-Quran selama ini. Karena baru bacaan. Jadi hari ini baru petunjuk atau baru sebagai resep. Jadi kalau ibu-ibu di dapur ya biasa ingin membuat bolu, suka dibaca resepnya. Ada resepnya tertulis gitu kan. Bahkan ini suka dimainkan di WA nya di videokan gitu. Gitu. Terigu 3 sendok, diasupkan sendok matilu, makan, terus terigu jadi makan. Ya, padahal sebetulnya membacanya kan terigu 3 sendok makan. Kalau betul sampai makan berarti benar itu. Tapi sampai sendok berarti kan terigu 3 sendok gitu. Atau misalkan 3 sendok terigu makan. Tapi kalau 3 sendok makan terigu itu benar betul. 3 sendok makan terigu, 2 sendok makan gula putih. Kalau itu bacanya benar sampai di situ, Pak. Tapi kalau bacanya sampai makan itu bisa masalah, atau sampai sendok. 3 sendok, sendoknya 3, terigu makan, terigunya dimakan. Jadi kacau akhirnya gitu. 2 sendok gula putih makan. Jadi 2 sendok, sendoknya 2 gitu. Gula putih makan, gulanya dimakan. Itu di video saya sering yang kiriman kayak begitu. Itu kan masalah baca dulu. Tapi kalau 2 sendok gula, 2 sendok makan gula gitu kan. Itu gula putih. Benar gitu kan. Jadi 2 sendok makan gula putih. Jadi ambil 2 sendok makan gula putih. Kalau bacanya sampai situ nggak ada masalah. Tapi kalau baca sampai makan sendok makan gula putih, ya kan gitu. 2 sendok makan gula putih, 3 sendok makan terigu. Maksudnya sendok makan, gitu. Bukan sendok teh atau sendok temok begitu. Apalagi kalau sendok temok, saya kumaha makan terigu 2 sendok temok, Pak. Nah itu salah baca. Atau ketika kita ke dokter, kebetulan hari ini kan banyak yang sakit, Pak, di mana-mana banyak yang sakit, yang batuk, yang flu. Ini memang musimnya sedang pancaroba kayak begini. Nah ini banyak dia ke dokter karena batuk. Oleh dokter dikasih resep merek obat batuk tertentu, ditulis dimakan 3 kali 1 sendok teh misalkan. 3 kali selesai. Karena dibaca pagi, sore, malam, jadi sampai hafal. Sampai hafal bacaan dari petunjuk itu. Hari obatnya diminum tuh, ibarat gitu. Jadi tidak sehat. Batuk anger, obat makin hafal kita baca. Nah ini kondisi yang terjadi kaum muslimin hari ini, itu yang terjadi, Pak, terhadap Al-Quran itu. Makanya banyak yang hafal ini, tapi belum ada perubahan terhadap pribadi, keluarga, dan seterusnya. Sehingga efek positif dari ayat-ayat itu belum dirasa oleh kita. Ya tadi hari pahala mah sudah pastilah itu dari Allah itu. Tapi perubahan yang signifikan bagi pribadi kita, perilaku kita, ini sulit banget. Yang akan merubah negara, merubah tatanan masyarakat, merubah pribadi di keluarga saja susah gitu. Baca Quran jalan terus, kadang-kadang di rumah tangga ribut wae gitu kan. Kenapa? Karena tidak pakai itu tadi resepnya tadi dibaca tapi tidak dikomposisikan dalam bentuk nyata, dalam bentuk amal. Nah itu, jadi itulah pentingnya kita terhadap Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup kita. Nah setiap bapak yang berjalan pakai mobil ke Padalarang, dia membaca Cianjur 50 kilo
Padalarang Cianjur 50 kilo, tertulis itu ada panahnya. Atau ke Cikalo, ke Purwakarta. Karena kita setiap hari membaca, jadi hafal. Aika Purwakarta hente, gitu. Aika Cianjur hente, atau tidak akan terasa ayat-ayat di perjalanan, tanda-tanda itu gitu. Ya kan, kalau kita masuk jalan itu dan menuju kepada apa yang tertera dalam petunjuk, maka ayat-ayat dan kitab-kitab di dalamnya bakal terasa gitu. Ketika belok, tanda-tandanya harus belok, waspada, ini ketetapan harus waspada, jangan ngegas tapi rem yang dipegang karena itu ada pudunan yang apa namanya, pudunan itu ada turunan yang tajam gitu. Pudunan bahasa Sunda, ada turunan yang tajam, hati-hati, itu ketetapan kitab gitu ya, ketetapannya tetap remnya yang kuat, fokus dan seterusnya, itu petunjuk sehingga akhirnya sampailah di tujuan tertentu, sampailah di Purwakarta katakanlah gitu, dan kita membaca semua baik kitabnya maupun ayatnya dibaca sepanjang perjalanan. Begitu Pak. Jadi iman kepada Quran itu nyata hari ini. Tetapi walaupun nyata, masih banyak orang yang dalam keadaan yang belum bisa menerima Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Dibaca mah dibaca, tapi ketika Quran melarang ini melarang itu, apalagi larangannya adalah hal yang paling kita cintai, paling kita sukai, dilarang ku Al-Quran, kan jadi sabil pikiran teh antara iya dan tidak. Nah itu yang saya maksud tadi. Jadi berkaitan dengan iman kepada Al-Quran, hari ini kita imani, kita yakini bahwa mukjizat Al-Quran itu tidak terpisah dengan Al-Quran itu sendiri, karena mukjizatnya bersifat maknawi. Sedangkan kitab yang lainnya dengan nabi yang lain, mukjizat dan kitabnya terpisah. Nabi Isa mukjizatnya ada pribadi Isa sendiri, bisa menyembuhkan orang yang sakit berat. Bahkan di satu keterangan bisa menghidupkan orang yang mati. Ya. Itu. Nabi Musa juga bisa menghidupkan orang yang mati, tapi prosesnya harus menyembelih sapi dulu, gitu. Dan si sapi itu ekornya dipukulkan kepada mayit yang meninggal yang dibunuh tadi. Maka wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah mengeluarkan, Allah menyingkapkan apa yang hari ini tertutup tersembunyi. Akhirnya bisa terbuka siapa pembunuhnya, itu zaman Musa. Maka disebut Al-Baqarah. Kenapa disebut Al-Baqarah, sapi betina? Karena ada kisah penyembelihan sapi betina di zaman Musa. Apa tujuannya? Kekuasaan Allah mengungkap kematian seseorang. Begitu. Itu disebut Al-Baqarah, karena ada kisah penyembelihan sapi betina. Nah, Rasulullah mujizatnya Al-Quran. Itu ya. Ketika berdebat dengan orang Quraisy, ya Rasulullah membaca surat Ad-Duha, misalkan ada surat Fussilat, banyak itu ada sejarah-sejarah dari Al-Quran, bahwa ketika dibacakan Al-Quran bisa menghujam hati orang-orang yang mendengar, dan Allah berikan panah hidayah Al-Quran kepada hatinya sehingga dia beriman kepada Allah. Contohnya Umar bin Khattab, itu gara-gara adik kandungnya membaca surat Toha, dan dia paham karena mengerti apa yang dibacakan oleh Siti Zainab itu. Akhirnya Umar terpesona dengan ayat itu. Yang tadinya dia ingin membunuh Rasulullah, berubah arahnya 180 derajat, akhirnya beriman dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Itulah salah satu kemujizatan Al-Quranul Karim. Ya. Tuh. Kemudian sekarang dengan kondisi Isa alaihissalam. Tadi yang ajaran Musa itu di Al-Baqarah 83 Pak tadi ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, la ta'buduna illallah, dia tidak akan menyembah kecuali Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapak, wadil kurba, ya dekat dengan kerabat, berbuat baik dengan kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa qulu linasi husna, berkata kepada manusia dengan baik, wa aqimus sholah, menegakkan sholat, wa atuz zakah, dan membayar zakat, summa tawallaitum, kemudian mereka berpaling,
illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, kecuali sedikit saja di antara mereka, dan mereka murid itu berpaling dari kebenaran. Itu yang ajaran yang Musa ajarkan kepada Bani Israel, itu sama seperti kita, berbuat baik kepada ibu bapak, menyembah selain Allah ya. Cuman di Al-Quran lebih terperinci ya, lebih terperinci. Seperti di surat Bani Israil, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah itu, dan perintah ibadah kepada Allah, perintah berbuat birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Itu sama ya, cuman lebih terperinci ayatnya untuk ajaran kita ini. Lalu kemudian di surat Al-Imran ayat 55, ini merupakan keyakinan kita yang kokoh dan kukuh, tidak akan bergoyah walaupun informasi yang seliweran datang kepada kita dari berbagai hal. Nah, kita yakini di ayat 55, pertanyaannya bagaimana dengan Nabi Isa hari ini? Karena kalau melihat keyakinan mereka itu, Isa itu dibunuh dan disalibkan, begitu ya kan, begitu. Kemudian 3 hari kemudian dia diangkat, begitu. Tapi ada prosesi manusia di situ, dibunuh dulu, kemudian disalibkan oleh mereka. Dan mereka pun itu sampai hari ini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka juga. Makanya beberapa sekte juga tuh di agama Kristen juga ya. Ada yang meyakini itu, ada yang ragu, ada yang tidak, dan seterusnya. Mereka juga tidak yakin bahwa apakah Isa yang dibunuh atau bukan. Ini gitu. Jadi walaupun ini urusan wilayah pibahayaun Pak gitu ya. Ini wilayah pibahayaun kalau dibahas begitu. Tapi karena saya nggak bahasnya di masjid, dan juga yang dibacakannya ayatnya jelas, dan mustaminya juga Al-Quran. Tapi kalau di panggung umum saya tidak berani baca kayak begitu. Khawatirnya bisa disebut provokator gitu Pak, dalam urusan keimanan. Ini di masjid, gak mungkin ada orang yang non muslim di masjid ini. Tapi kalau di panggung terbuka gitu mungkin saja ada mereka gitu. Bukan saya takut, tapi ini ada deliknya gitu Pak, masuk bahaya gitu. Nah kalau di masjid ini bebas, kenapa? Ini yang hadir adalah saudara saya sendiri, yang harus diyakinkan secara Qur'ani gitu, secara kitab petunjuk Allah begitu. Nah maka di surat Al-Imran ayat 55 ini menjadi keyakinan bagi kita sebagai informasi dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh umat Islam ini hari ini banyak ikhtilaf, banyak perbedaan antara Islam A, B, C, D dan berbagai hal. Tentu jawabannya bukan hanya di Islam, di agama lain juga banyak. Ya, Syiah aja ada beberapa aja, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Fatimiyah, ada Syiah Rafidhah. Itu Syiah saja banyak macamnya, ikhtilaf antara Syiah yang satu dengan yang lain. Di Iran juga sama, gontok-gontokan gitu. Ada Imamiyah, ada Rafidhah, ada Fatimiyah, dan banyak-banyak lagi begitu. Jadi bukan hanya di Islam. Terus perbedaan pendapat Islam itu jelas dalilnya. Ya kan, ada yang misalkan pakai kunut atau tidak pakai kunut, ada dalilnya. Yang pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut juga benar, ada dalilnya. Bagaimana secara situasional dan kondisional begitu. Ya sama gitu. Jadi ada dalil lah gitu. Nah, Allah sebutkan dalam ayat ini, id qala, saya terjemahkan dulu secara labdiah harfiah ya. Id ketika qala berfirman Allahu Allah kepada siapa? Ya Isa, wahai Isa. Ini firman Allah nih. Jadi Isa bicara kepada Allah, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, wa rafi'uka, dan akan mengangkatmu, ilayya, ke sisiku, wa mutahhiruka, dan akan mensucikanmu, minal ladina kafaru, dari orang-orang yang mengingkari kamu, wajailu, dan menjadikan alladina, orang-orang yang ittaba'uka, mengikuti kamu, mengimani kamu, fauqa, di atas atau derajatnya lebih tinggi, alladina kafaru, daripada orang yang
kafir terhadap ajaranmu ila yaumil kiamah, pada hari kiamat. Sampai di sini paham Pak ya? Jadi Allah akan mengangkat derajat di hari kiamat orang yang mengikuti Nabi Isa, ajaran Isa, dan Allah akan tentu saja menyiksa orang-orang yang kafir kepada Isa. Dan kita termasuk orang yang mengikuti Nabi Isa. Begitu, karena kita iman kepada Isa. Makanya ketika terjadi dialog antara, sudah saya jelaskan kalau salah di sini. Ketika terjadi dialog antara seorang sahabat, siapa tuh saya lupa lagi itu. Jadi inti dialognya gini, si raja dari Nasrani ini bicara, kenapa wahai saudaraku, orang muslim boleh menikahi umat kami, sedangkan kami tidak boleh menikahi muslimah, menikahi perempuan-perempuan muslim. Maka dijawab oleh sahabat Abu Bakar subhanallah. Ini dijawab oleh sahabat itu, kami boleh menikahi orang-orang ahli kitab karena kami beriman kepada Isa. Nah kalau kamu ingin menikahi muslimah, kamu beriman kepada Muhammad gitu, dibalikin gitu sahabat. Maka si raja itu nggak hulang gitu, karena dia tidak beriman, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, cukup sebagai Isa saja, dia tidak mau mengikuti ajaran Muhammad. Jadi tidak boleh menikahi muslimah yang mengikuti ajaran Muhammad. Tapi kami boleh menikahi ahli kitab gitu. Boleh kata. Kenapa? Karena kami iman kepada Isa begitu. Ini dialog-dialog yang menjadi motivasi lah bagi kita kayak begitu. Nah ketika didoakan oleh sahabat tersebut, wahai sang pastor, semoga Tuhan memberkatimu dan keluarga kamu. Dia marah, kenapa? Karena ada kalimat dengan keluarga kamu, padahal dia tidak menikah gitu. Dia tidak menikah. Bagaimana mungkin Anda mendoakan kami sedangkan kami tidak punya keluarga? Ya, disitulah letak kesalahan kamu. Kamu tidak punya keluarga, tapi kamu menyangka Allah punya keluarga, punya istri, punya anak. Ya kan? Bahwa Maryam, Bunda Maria ada sebagai Tuhan ibu, Isa sebagai Tuhan anak. Kenapa Anda fitnah Allah sebagai Allah punya keluarga? Karena Allah itu punya segalanya gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Jadi kita juga kalau ada hal-hal yang membuat kita bingung, resah, gelisah, cukup saya yakin saya punya Allah. Ya, karena saya kepunyaan Allah. Ya, Allah kepada orang kafir saja Allah memberi rezeki, Allah memberikan kesempatan hidup. Masa iya kepada orang yang taat kepada Allah, Allah membiarkan? Nah, itu kita harus yakin kita. Kita harus yakin di saat apapun kondisi kita, maka kita yakin kita punya Allah. Ya Allah yang akan menyelesaikan segala urusan kita. Nah itu ya. Kita lanjutkan. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran Isa akan Allah lebihkan derajatnya pada hari kiamat. Summa ilayya, kemudian dikembalikan. Summa ilayya, kemudian kepadaku. Marji'ukum, kalian dikembalikan. Fa'ahkumu bainakum, dan akan aku putuskan di antara kalian bima kuntum, tentang apa-apa yang fihi, di dalam kehidupan itu takhtalifun, kalian perselisihkan. Jadi di dalam kehidupan, dalam berkeyakinan tadi tentang Isa yang mereka perselisihkan, nanti Allah yang akan memberi hakim, menjadi hakim yang akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi jawaban dari Allah ini mengukuhkan kita. Secara terjemah tafsiriahnya, wahai Muhammad, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku telah menyelamatkan dirimu dari kejaran musuhmu, aku telah mengangkatmu ke sisiku dan menyelamatkan kamu dari usaha pembunuhan orang-orang kafir. Kelak pada hari kiamat aku akan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu mengalahkan orang-orang kafir. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadaku, wahai Bani Israel, kelak aku akan mengadili kalian dalam perkara kenabian Isa yang kalian perselisihkan. Nah ini tafsirnya yang tepat ya. Lalu kemudian di surat An-Nisa, surat An-Nisa ini diperjelas. Surat An-Nisa ayat 157 ini.
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. 157 158 lebih meyakinkan kita akan keimanan kita kepada Isa alaihissalam sesuai dengan keyakinan di dalam keislaman kita. Wa qaulihim, dan dikatakan kepada mereka, inna qatalnal masiha, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih ibnu Maryam putra Maryam Rasulullahi Rasul Allah. Padahal wama qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya, wama salabuhu, dan tidak pula mereka menyalibnya, walakin subbihalahum, akan tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafuhu fihi, wa inna, dan sesungguhnya alladzina orang-orang yang ikhtalafu berselisih fihi tentang itu, lafi syakki minhu, sungguh benar-benar dalam keraguan di dalamnya. Malahum bihi min ilmin, tiada ilmu bagi mereka tentang itu, illa tiba'adh dhanna, kecuali hanya prasangka saja atau don saja. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tuh, jadi mereka juga tidak yakin apakah Isa yang dibunuh atau bukan ya. Maka kita oleh Allah diyakinkan yang dibunuh pada hari itu adalah yaitu yang diserupakan dengan Isa. Nah, ini nanti di tafsir yang lain bisa dijelaskan di Ibnu Katsir siapa yang dibunuh itu ya. Nah, jadi ini penjelasan dari Allah di dalam An-Nisa 157 158. Kaum Musa menjadi kafir karena mereka berkata, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, seorang Rasul Allah. Padahal mereka dahulu tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya, tetapi penglihatan mereka lah yang tertipu. Kaum Musa yang kafir berselisih tentang kebenaran penyaliban dan pembunuhan Isa itu. Hati mereka benar-benar penuh keraguan. Mereka pun tidak memiliki bukti-bukti kebenaran sedikit pun. Mereka hanya menduga-duga saja. Mereka sebenarnya tidak yakin telah membunuh Isa. Ayat 158, Allah benar-benar telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa menggagalkan tipu daya orang kafir dan Maha Bijaksana menyelamatkan hambanya. Jadi siapapun yang membela agama Allah, membela syariat Allah, membela kebenaran, pasti Allah tidak akan tinggal diam, pasti Allah akan membelanya. Ini kita harus yakin. Di hadapan siapapun kebenaran ini pasti akan datang pada waktunya ya. Tapi tetap perlu diperjuangkan, perlu diikhtiarkan oleh kita, dan kita berusaha sesuai dengan kemampuan mempertahankan keyakinan kita. Jadi mudah-mudahan tidak goyah keyakinan kita terhadap Rasul Allah berkaitan dengan Isa. Pernyataan-pernyataan mereka yang hari ini mereka gaungkan di seluruh dunia adalah suatu kebohongan, dan mereka pun ragu tentang kebenarannya. Dan kita pun tidak akan ridho masuk mengikuti orang yang ragu-ragu benar atau tidak gitu ya. Nah, maka kita nanti akan terbawa akibat daripada keraguan itu. Nah, pada subuh ini sudah sampaikan kepada seluruh jamaah, wabil khusus di tempat kita, di masjid kita, dan kita akan lebih kokoh dan kukuh lagi keyakinan tentang Isa alaihissalam yang selama ini sudah kita yakini. Gitu Pak ya. Jadi mereka juga adalah tidak yakin dan mereka berselisih tentang itu. Jika saja mereka yang menjadi umat ajarannya seperti itu, maka mereka tersesat seperti Allah golongkan mereka adalah kafir terhadap Isa. Dan mudah-mudahan kita yang hari ini mengimani Isa alaihissalam sebagai Rasul Allah, mudah-mudahan nanti Isa mengakui kita juga sebagai umat yang mengikuti ajarannya begitu. Dan Rasulullah menyempurnakan ajaran Isa, Ibrahim menyempurnakan ajaran Isa, ajaran Musa, ajaran Daud, dan kitab-kitab yang 4 itu melalui suhuf Ibrahim, dan Ibrahim menjadi orang yang pertama mengukuhkan ketauhidan kepada Allah. Di antara nabi-nabi Allah yang kritis adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang
teologi tentang Tuhan. Nabi Ibrahim itu paling kritis tentang Tuhan. Sampai dia menganggap, oh matahari ini barangkali Tuhan ini. Di Al-Baqarah disebut. Begitu matahari terbit, maka dia hada Robbi, hada akbar. Wah ini besar sekali, ini Tuhan. Tapi di saat di saat sampai di terbenam matahari, Ibrahim akal sehatnya berkata, masa iya Tuhan meninggalkan saya dan diganti dengan Tuhan yang lain, yang lebih redup, yang lebih mempesona cahayanya, yaitu bulan. Dan ketika di pagi hari bulan pun hilang. Akhirnya wah bukan itu Tuhan, karena Tuhan meninggalkan saya. Dan kalau Tuhan berganti-ganti itu bagaimana keadaan? Jadi akal sehatnya itu terus kritis Ibrahim. Sampai di ujungnya Ibrahim kepada Allah, ya Allah tunjukkan kekuasaanmu. Bagaimana keyakinanku agar aku yakin kepadamu bahwa engkau ini sebagai Tuhan. Kepada Allah begitu Ibrahim itu. Maka Allah memberikan, hai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung yang hidup ini. Lalu kamu cincang itu, kamu potong-potong burung itu dan letakkan di 4 bukit. Nanti kamu panggil burung itu. Itu dipraktekkan Ibrahim. Dan bukan wilayah kita ya, ini mah kisah dalam Al-Quran. Bisik Bapak kata cek Ustaz Asep cerita perlu ayah opat manuk, Bapak kapasan meuli manuk. Ya, opat rupa manuk itu kayak dipencit di hiji diasupkan di satu di Gunung Bohong, satu di Gunung Burangrang. Dipanggil, "Hei manuk datang ke dia." Ternyata datang wae kalah buruk wae di situ. Itu bukan wilayah kita. Ini kan kisah nih. Dan Al-Quran diabadikan sebagai wujud Ibrahim benar-benar ingin mencari Tuhan yang sejati gitu. Sampai Allah gitu diujinya, Ibrahim ambil 4 ekor burung, sembelih dan potong-potong burung itu dihijikan tanu apa teh. Lalu dijadikan 4 gunung, mungkin wae bisa gunung ya anu 2 huluna anu 3 huluna mungkin saja ya, tidak dijelaskan. Dijadikan 4 gunung gitu. Yang satu di Gunung Bohong, yaitu di 4 bukit disimpan. Lalu panggillah, pasti dia akan datang menyumpaimu. Benar ketika, hai burung yang saya cincang tadi, datanglah kepadaku dengan izin Allah. Maka burung itu datang kembali seperti semula, tidak ada tanda-tanda bekas dicincang oleh Ibrahim. Itu kekuasaan Allah, mukjizat, dan bukan dipraktekkan oleh kita. Kenapa? Bukan wilayah kita. Orang mau dicincang yang mau terus mal bisa hidup deui. Gitu. Kan Nabi Isa, wahai hamba Allah, kum biidnillah, bangun dengan izin Allah. Orang yang meninggal lalu kemudian bangun dan menjelaskan siapa yang membunuhnya. Musa juga begitu, cuman Musa mah aya syaratna dipukul dengan ekor sapi, kubuntut sapi. Tapi kayak bisa di dia pas di Narayagung buntut sapi buntutna bisa anu maut ditegelkeun, entong da maut lagi eta bukan karena maut dibunuh ya misalkan. Maut di rumah sakit, cing bener tuh bakal hirup deui. Nah, itu bukan hal yang seperti itu. Karena ada kepentingannya gitu. Allah ingin mengungkap pembunuhan di zaman Musa karena saling menuding gitu, tidak ada saksi, ada bukti mayat tapi tidak ada saksi. Siapa yang bunuhnya? Bingung kan? Maka Allah menunjukkan kekuasaannya. Hei Musa, ya kan? Kita menciptalah sapi. Dialoglah Musa dengan sapi nu kumaha, anu urap nu panna kumaha, macam-macam. Hampir-hampir tidak mau membunuh itu sapi itu, menyembelih sapi itu. Akhirnya ditemukanlah sapi yang dimaksud di dalam ayat itu. Disembelih oleh Musa, diambil ekornya menurut sebagian pendapat ulama, dipukulkan ke mayit, lalu kemudian mayit itu jadi hidup dan menjelaskan saya dibunuh oleh paman saya. Akhirnya tertangkap sudah. Itu cara Allah mengungkap sesuatu. Dan ini bersifat mukjizat, bersifat maknawi dan bukti nyata gitu. Nah, maka saya pernah mendengar ada ceramah seseorang di YouTube gitu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih daripada Isa. Katanya begitu mereka itu. Maaf ya, ini ada pernyataan seorang di YouTube nih. Saya tidak akan sebut namanya tuh. Bahwa kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani itu beda dengan Isa. Kalau Isa kum biidnillah, bangun dengan izin Allah. Nah, kalau Musa juga harus dengan ekor sapi dulu baru Allah membangunkan. Dia mah tidak kum biidni, hidup seiring dengan keinginanku katanya gitu. Itu kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani menurut pendapat murid-muridnya. Benarkah? Bapak yakin? Nabi Isa wae
biidnillah, melibatkan Allah. Asa teu percaya pribados Syekh Abdul Qadir Jailani, apalagi Imam Al-Ghazali itu orang-orang soleh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang soleh, qaddasahullah, dia suci, dia benar ketauhidannya. Masa iya dia menggeser kekuasaan Allah? Isa saja melibatkan Allah. Kum biidnillah, bangun, hidup biidnillah dengan izin Allah, bukan dengan biidni, bukan dengan izinku gitu. Ini ada apa nih? Benar atau tidak? Nah ini karena ini ada sebuah kitabnya. Jadi kalau saya sendiri terus terang saja saya ragu dengan itu. Dengan kata-kata itu. Saya ragu dengan ini Syekh Abdul Qadir Jailani mah cukup kum biidni, bangun seizinku katanya. Berarti mengambil wilayah Allah gitu. Kan yang mematikan tuh yuhyi wa yumit Allah kan gitu. Bukan seseorang. Kalau dikembalikan kepada kitab, yuhyi wa yumit. Jadi banyak sekarang cerita-cerita yang bisa menyesatkan kita supaya menarik gitu cerita-cerita itu. Hati-hati, sebentar lagi masuk dalam bulan Rajab Pak Haji ya. Bulan Rajab kita sering mendengarkan kisah-kisah yang menarik tuh seputar Isra Mi'raj. Hati-hati tuh. Maka kita berpegang kepada ayat, berpegang kepada Quran. Contoh, ini contohnya saja gitu. Ketika Allah perintahkan sholat kepada Rasulullah sampai nego bolak-balik beberapa balikan, sampai salapan balikan menurut sebagian itu. Dan itu mengikuti arahan Musa. Pertanyaannya, Rasulullah itu milah Musa apa milah Ibrahim? Itu pertanyaannya. Kenapa ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, kok Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa ketika Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha, dan ketika pulangnya Ibrahim tidak mengusulkan supaya balik lagi kepada Allah untuk mengurangi perintah sholat 50 waktu gitu. Ini kisah cerita nih, sok marak di mana-mana Pak. Setiap Rajab saya dengar langsung tuh, ya Allah perintahkan sholat kepada Rasulullah itu 50 waktu. Begitu turun ketemu dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim nggak bicara apa-apa. Nah ketika masuk ke langit pertama, kemudian langit ketiga ketemu Nabi Musa katanya gitu. Kok Nabi Musa banyak, aduh Muhammad balik lagi kepada Allah, mal kuaten umat aranjeun 50 waktu. Kok sampai ada nego begitu Allah perintahkan sholat kepada Rasul? Jangan oleh akal kita bantahnya. Coba ada Al-Quran ayat begini nih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah ya. Rasul itu sifatnya qalu samina wa ata'na, apa yang dia dengar langsung dia taati. Tapi di dalam perintah sholat, kenapa ketika Allah perintahkan sholat didengar oleh Rasulullah, bukankah Rasul itu samina wa ata'na? Satu terbantah dengan dalil. Tapi seolah-olah pada saat itu seolah-olah Rasul pun terpesona dengan pendapat Musa. Kok Nabi Musa yang berpendapat? Kenapa Nabi yang lain tidak begitu? Nah ini maksud saya khawatirnya ini karena orang-orang Israel itu pinter-pinter membuat pernyataan yang masuk akal. Ini khawatirnya, ini masuk cerita Israiliyat, ini khawatirnya. Karena itulah maka saya tidak menuduh nih, tapi mewaspadai kepada jamaah supaya kita lebih cerdas lagi berpikir. Ketika Allah perintahkan sholat 5 waktu, ayat-ayatnya jelas ya Quran. Ya. Ayat-ayatnya jelas. Masa iya Allah perintahkan sholat ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu perintahkan sampai teknisnya begitu, bolak-balik sampai sana 50 turun, naik lagi dikurangi 5, sesa 45. Mbah kuateun keneh cenah Rasulullah Muhammad, balik deui. Men tadi ku Allah kurangan di 5 jadi 40. Turun. Mbah kuateun keneh sampai ujungnya 5. Berarti kalau satu balikan 5, berarti 8 kali kemudian Rasul naik turun. Capek itu kurang man. Namun dipikir ku akal sehat lah gitu ya. Dan ini ada tafsir juga tuh, pendapat Ra'yu seperti itu. Nah bagi kita balikan ke ayat Quran. Pertama perintah Allah tentang ibadah sholat itu jelas ayat-ayatnya. Yang kedua, ketika Allah perintahkan kok ada nego tentang peribadahan kepada Allah begitu, seolah-olah ada nego begitu gitu. Kok yang negonya juga Musa, kenapa tidak Ibrahim? Padahal
Allah perintahkan qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saya belum menemukan di ayat ini qul sadaqallah fattabi'u Musa. Tidak ada ayat. Yang saya temukan di Al-Imran itu qul sadaqallah, katakanlah Muhammad benar apa yang disebut Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Hanif itu yang bersih, yang hanif. Ibrahim itu ikhlas ini. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang musyrik gitu. Nah, itulah barangkali ini sebagai bahan saja. Nanti ketika Isra Mi'raj kita perhatikan bandungan banyak penceramah-penceramah yang mengambil kisah-kisah yang lucu-lucu, yang menarik, yang resep di ngupingkeun anake. Tapi pernyataan kita harus disesuaikan dengan kitab petunjuk Allah, apakah benar atau tidak. Khawatir itu terjadi cerita-cerita Israiliyat yang dikarang supaya menarik dan ujung-ujungnya menyesatkan kita melalui Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini di seputar keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, agar benar-benar kita benar-benar keluar dari dunia ini membawa keimanan yang benar, membawa keyakinan yang benar. Istilahnya nyanak iman, nyanak Islam. Terus gitu Pak. Ya, kan ada sok didoakan mudah-mudahan mautna singkat sanak iman sareng Islam. Nah gitu. Jadi saya kuatkan berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, melindungi kita dari ajaran-ajaran yang sesat, dari keimanan-keimanan, keyakinan yang menyesatkan kita. Semoga Allah tetap melindungi kita dengan karunia dan rahmatnya. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bi karomatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten anu kasuhun.